Banjaran isu daya beli ini kan sudah berkali-kali kita bahas sebenarnya, tapi terlihat di kuartal terakhir 2024 ini sebenarnya masih terus berlanjut begitu. Evaluasi dari Anda seperti apa? Apakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah sebelumnya atau pemerintah saat ini sebenarnya sudah cukup optimal untuk bisa menaikkan masalah daya beli ini dan efeknya akan seperti apa untuk di tahun depan? Iya, terkait dengan daya beli ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Sebetulnya kalau dalam konteks Indonesia sendiri, ini kan konteks besarnya masih ada scarring effect dari pandemi. Dan mau tidak mau kita kembali sekarang ke ya bisa dibilang kondisi normality berikutnya. Kita dihadapkan dengan kenyataan bahwa bisnis coming back to as usual. Selama pandemi kita ditolong oleh komoditi surplus dari komoditi. Sekarang kita kembali lagi kepada kondisi sebelumnya di mana misalnya kasus Indonesia kita sangat bergantung secara ekspor ke Cina dan Cina sendiri belum recover. Jadi memang dalam konteks ini kita juga harus pahami bahwa perekonomian ini kan dinamikanya berbagai macam ya istilahnya. Jadi ada kontribusi dari demand dalam negeri, ada kontribusi dari ekspor, ada kontribusi dari investasi. Konteks ini kita juga harus temukan bahwa memang untuk konteks Indonesia ini kita melihat bahwa sebetulnya bukan adanya lebih defensif, tapi memang untuk kalangan menengah ke bawah itu memang ada pelemahan daya beli. Karena kalau dalam konteks misalnya kita di BSI punya BSI Muslim Consumption Index, kita melihat bahwa dalam runut 6 bulan terakhir tren spending di kebutuhan tersier itu meningkat, tapi primer menurun. Jadi dengan kata lain, secara tiket size, secara nominal, secara frekuensi, kita melihat bahwa adanya misalnya kalau yang sebelumnya dia itemsnya di harga X, dia belinya di harga setengah dari X. Dan secara frekuensi juga menurun. Dan ini agak sedikit alarming karena basis utamanya adalah kita juga harus pahami bahwa ada penurunan jumlah kelas menengah di Indonesia yang terjadi dalam setahun terakhir. Dan dalam konteks ini kita tahu bahwa spending dari ataupun demand dari kelas menengah ini yang menopang perekonomian kita. Banyak sebenarnya data-data yang quite concerning, misalnya dari April sampai dengan Agustus, udah 2 bulan yang lalu ada penurunan jumlah keanggotaan di BPJS Ketenagakerjaan. Jadi tadi orang yang terlight off akhirnya juga mengambil benefit-benefit lebih awal. Dan mungkin dalam konteks ini seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, peran pemerintah menjadi sangat sentral di sini untuk memberikan stimulus-stimulus. Kalau saya sudah sampaikan juga bahwa dari awal tahun sebetulnya spending dari pemerintah itu sudah mulai dimulai. Karena sebelumnya spending dari pemerintah itu kan mulainya sekitar Maret, April, uang turun, pembayaran di November. Tapi untuk tahun per tahun ini itu sudah dimulai di Januari. Jadi proyek yang kita lihat selama 9 bulan ini itu sudah membantu mengcater tadi creation of jobs yang mungkin sempat tertekan di sektor manufaktur. Tapi kita juga melihat bahwa 2-3 bulan terakhir ini sektor manufaktur juga tertekan. Jadi kita sekarang dihadapkan dengan kenyataan bahwa secara fundamental kemampuan produktivitas kita dari sektor manufaktur walaupun di result terakhir kontribusinya masih signifikan, itu masih terbatas. Jadi kita harus mencari bumper-bumper strategi lain yang mungkin harus didorong lebih awal untuk bisa memberikan booster terkait dengan perekonomian. Bumper itu saya sampaikan juga berulang kali bahwa yang pertama dalam konteks seperti ini kita harus memikirkan pekerjaan-pekerjaan dengan skill yang relatively available di tempat kita. Skill labor kita lebih pada service jasa. Ya udah bidang-bidang jasa apa aja bisa didorong. Pariwisata bisa didorong. Yang services related, yang supporting ekosistem digital juga bisa didorong. Anything related to service base itu mungkin harus didorong untuk konteks ini. Even mungkin agak sedikit ekstrim, mungkin kita harus mulai membuka keran untuk mengirim tenaga kerja kita ke luar negeri lagi. Kita butuh devisa masuk. Kita butuh investasi juga masuk. Tapi kita tahu bahwa investasi butuh jangka waktu dan prosesnya juga tidak sebentar. Nah, quick win ini adalah bagaimana pola-pola kita melihat peluang-peluang di mana satu devisa masuk tapi penyebarannya lebih merata. Dan itu bisa kejadian sebetulnya
apabila kita bisa dorong kepada sektor-sektor yang sifatnya jasa, ekspor jasa bahasanya. Di luar itu memang perlu juga kita pahami bahwa gig ekonomi, yang ekonomi digital yang saya sampaikan tadi, itu bumper yang sifatnya adalah akan sangat bergantung kepada demand yang ada dalam kaitannya dengan mobility, dalam kaitannya dengan spending leisure. Dan dalam konteks ini kita juga harus menemukan pola-pola di mana kita bisa mendukung tadi digital ekonomi kita untuk lebih bergeliat. Entah dari adanya penurunan tarif pajak di situ atau stimulus-stimulus yang bisa mendorong tadi gig ekonomi kita bisa memberikan pekerjaan ataupun order tambahan dan pendapatan tambahan kepada hampir lebih dari 10 juta partner mereka. Tapi yang paling penting itu trickle down-nya juga kepada UMKM. Kembali lagi, kita struktur perekonomian kita 60 juta lebih itu masih individu ataupun UMKM yang sifatnya adalah bergantung daripada demand masyarakat itu. Pengelolaan ini yang harus kita pastikan terjaga, terutama dalam konteks sustainability dari pertumbuhan kita. Karena untuk pertama kali kita turun di bawah 5%, kita at risk of perhaps almost going below 5% growth apabila kita tidak menemukan dalam 3 bulan terakhir ini apa saja senjata yang bisa mendorong pertumbuhan. Mungkin opsi berikutnya adalah kebijakan moneter pro-growth. Apabila biaya pembiayaan itu bisa ditekan lebih rendah, kita pasti akan melihat ekspektasi atau demand itu akan lebih tinggi. Dan itu mau tidak mau akan stimulus perekonomian. Dengan kata lain, ya kita geser ke sektor keuangan untuk mempropel perekonomian kita, untuk create more jobs, create more demand, create more investment, to the extent that kita bisa melewati tahun ini, passing these challenges, dan hopefully next year lebih aman lagi.